Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan presentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, kami akan perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Diana Leko, absen 6. Yang kedua, Niko Mangdinda Kartika, absen 7. Yang ketiga, Febilia Yuntika, absen 8. Yang keempat, Friska Wesley Tamari Hutasoid, absen 9. Yang kelima, Michelle Kristi Putri Sihombing, absen 12. Dan yang terakhir, saya sendiri, Vivi Ayu Agustini, absen 30. Jadi, pada penjelasan yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Farmakognosi adalah ilmu yang mempelajari tentang obat atau bahan obat yang berasal dari alam seperti nabati atau tumbuhan, hewani atau hewan, dan mineral. Jadi, pada pembahasan farmakognosi kali ini, kami akan membahas mengenai amilum. Amilum itu apa? Jadi, amilum merupakan suatu karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air, berwujud bubuk putih, rasanya tawar, dan tidak berbau. Jadi, amilum ini juga merupakan hasil dari kelebihan cadangan makanan yang merupakan hasil dari fotosintesis yang berupa sumber energi. Jadi, amilum ini tersusun atas dua zat utama, yaitu amilosa dan amilopektin. Amilosa terkandung sebanyak 20-25% dan menyebabkan warna ungu kebiruan pada saat tes iodin. Jadi tes iodin ini dimaksudkan untuk mengecek apakah suatu zat itu mengandung amilum atau tidak. Dan yang kedua adalah amilopektin yang terkandung sebesar 75-80%. Simplisia amilum yang digunakan dalam pengobatan ada pati singkong, pati jagung, pati gandum, pati kentang, dan juga pati beras. Yang akan kami bahas dalam kelompok kami kali ini adalah pati beras. Nah, nama simplisia dari pati beras itu adalah Amilum oryzae. Nama tanaman asalnya adalah Oryza sativa. Lalu untuk keluarganya adalah Poaceae. Zat utama atau kandungannya ada amilosa, amilopektin, air, dan juga abu. Lalu bagian yang digunakan adalah pati yang diperoleh dalam biji. Lalu untuk penyimpanannya itu dalam wadah tertutup baik. Dan yang terakhir pemberiannya itu adalah serbuk sangat halus, tidak berwarna, berasa, dan juga tidak berbau. Penggunaan pati beras dalam farmasi. Yang pertama, sebagai agen penghancur dalam pil dan tablet, bahan dasar pembuatan supositoria, diulen ekstrak padatan dalam obat, penawar keracunan iodin. Jadi secara mikroskopik, pati beras berupa butiran bersegi banyak, tunggal atau majemuk, berbentuk bulat telur, hilus, di tengah tidak terlihat jelas dan ada lapisan tipis. Jadi sebagai berikut ada gambar Amilum oryzae. Morfologi tanaman padi. Tanaman semak semusim ini memiliki batang yang basah, tingginya 50 cm sampai 1,5 meter. Batangnya tegak, lunak, bertuas, beronggah, dan berwarna hijau. Daunnya itu tunggal, berbentuk sejajar, yang memiliki panjang 15-30 cm, lebar 2 cm, perabaannya kasar, ujungnya runcing, dan tepinya rata. Bunganya majemuk berbentuk malai, buahnya buah batu terjurai pada tangkai, warnanya hijau dan setelah tua menjadi kuning, serta bijinya itu keras, bulat telur, berwarna putih atau juga berwarna merah. Nah, di sini saya akan menyebutkan bagian-bagian dari tanaman padi. Yang pertama ada panicle, yaitu bunga. Nah, bunganya di sini itu berbentuk malai atau majemuk. Yang kedua ada tiller, yaitu batang muda. Yang ketiga ada leaf, yaitu daun.
Yang keempat ada stem, yaitu batang. Yang kelima ada roots, yaitu akar. Nah, di sini saya juga akan membahas tentang ekologi tanaman padi. Tanaman padi itu dapat hidup dengan baik di daerah yang berhawa panas dan juga mengandung banyak uap air. Nah, curah hujan yang naik rata-rata 200 mm per bulan atau lebih dengan distribusi selama 4 bulan. Suhu yang baik untuk tanaman padi adalah tanah dengan kandungan fraksi pasir, debu, dan lempung dalam perbandingan tertentu dengan air dalam jumlah yang cukup dan juga dengan pH antara 4-7. Proses produksi amylum erizae yang pertama, cuci beras sampai bersih. Yang kedua, rendam beras selama 2-3 jam lalu tiriskan. Yang ketiga, setelah benar-benar tiris, sangrai di atas wajan, kemudian tunggu sampai kering setengah matang. Yang keempat, blender kering beras tanpa air. Kalau tidak punya blender, bisa dilakukan dengan cara menumbuk sampai halus. Yang kelima, ayak atau saring hingga mendapatkan tepung. Yang keenam, butiran yang tidak lolos saring akan di blender kembali, kemudian disaring. Yang ketujuh, simpan sediaan yang sudah jadi ke dalam wadah tertutup dan kedap udara.